Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Alam Al-Farabi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan NPM 181111002. Prodi saya yaitu Teknik Informatika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah Object Oriented Programming 2 yang didoseni oleh dosen saya yaitu Padani Aidil Rismayadi SSI MKOM. Untuk topik kali ini saya akan mempresentasikan mengambil dari judul skripsi saya bersama rekan saya yang berjudul Sistem Pemantauan Lokasi dan Estimasi Kedatangan Bus Damri. Untuk latar belakangnya, berdasarkan maklumat Kementerian Perhubungan RI nomor 1/Damri/46 tanggal 25 November 1946 tentang penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi umum, dibentuklah Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (ER atau EYD atau Damri. Seiring dengan perkembangannya sebagai perusahaan umum (Perum), nama Damri tetap digunakan sebagai nama perusahaan dari badan usaha milik negara atau BUMN yang tetap konsisten dalam pelayanan jasa transportasi angkutan umum untuk penumpang atau barang. Berdasarkan sebaran kuesioner yang dimana penumpang sebagai respondennya, dari hasil kuesioner yang berjumlah 100 responden, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh penumpang ketika ingin menggunakan bus Damri. Di antaranya, penumpang menunggu lama bus Damri Tanjung Sari, Kebun Kelapa, penumpang kesulitan mengetahui lokasi terkini bus Damri Tanjung Sari, Kebun Kelapa, serta kesulitan mengetahui halte terdekat dari posisi penumpang yang dilalui bus. Sebelumnya, bus yang kami teliti kali ini diberikan oleh pihak Damrinya, yaitu bus jurusan Tanjung Sari, Kebun Kelapa. Nah, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang di atas yang tadi saya jelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara penumpang mengetahui lokasi keberadaan bus Damri Tanjung Sari, Kebun Kelapa dengan mudah. Yang kedua, bagaimana cara memberikan informasi bus dan halte kepada penumpang dengan mudah. Kita masuk ke use case diagram mobile-nya. Di sini kami membuat dua platform, yaitu mobile dan web untuk admin. Untuk mobile digunakan oleh penumpang dan supir. Dapat dilihat seperti berikut. Untuk use case diagramnya, penumpang. Nah, penumpang ini dapat melihat map. Nah, sebelum melihat map ini, penumpang harus login terlebih dahulu. Nah, di dalam map ini, penumpang bisa melihat lokasi bus secara real time, melihat halte terdekat di posisi penumpang, dan melihat penumpang itu khusus untuk supir atau pengemudi. Nah, sebelum masuk untuk melihat map ini, penumpang diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Jadi, setelah sudah login, baru dapat melihat mapnya, langsung muncul tampilan mapnya. Nah, di sini penumpang juga dapat melihat informasi yang berisi tentang rute, tarif, profil, juga jadwal. Nah, untuk pengemudi atau supir itu tidak jauh beda dengan penumpang. Supir juga bisa melihat map. Itu jangan lupa supir juga diwajibkan untuk login. Nah, di menu map ini si supir bisa melihat halte terdekat atau penumpang. Kemudian
Maksudnya bisa melihat penumpang berada di halte mana. Kemudian juga bisa melihat posisi penumpang secara real time juga. Penumpangnya sedang menunggu di halte mana. Setelah login juga, supir bisa melihat informasi juga, rute, tarif, profil, dan jadwalnya. Hampir sama seperti penumpang. Nah, untuk use case diagram webnya itu hanya digunakan oleh admin, yang dimana admin ya tentu saja wajib untuk login, register. Nah, admin ini tugasnya untuk mengelola menu. Di dalam menu ini, mengelola menu ini terdapat 5 poin ya, 5 poin. Admin bisa mengelola menu halte, bisa mengelola menu rute, menu tarif, jadwal, kemudian pengemudi. Nah, untuk menu pengemudi ini maksudnya adalah bisa menambahkan pengemudi, terus bisa membuatkan username dan password ya, username dan password untuk pengemudi. Jadi tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang yang login sebagai pengemudi seperti itu. Kali di sini kita masuk ke use case skenario penumpang. Yang pertama ada use case skenario register untuk penumpang, di mana primary aktornya tentu saja penumpang, kemudian stakeholder dan interest, yaitu penumpang ingin membuat akun untuk login. Kemudian brief description-nya, penumpang ingin membuat akun untuk login dalam aplikasi. Trigger-nya yaitu penumpang belum punya akun. Nah, untuk selanjutnya association-nya itu penumpang. Kemudian normal flow of event-nya atau kejadian normalnya, ya tentu saja penumpang berhasil membuat akun. Untuk exceptional flow-nya atau alternative flow-nya ya, yaitu akun penumpang gagal terregistrasi. Yang kedua bisa jadi koneksi internet terputus. Oke, kita lanjut ke use case skenario login penumpang. Di sini tentu saja karena penumpang sudah register ya, primary actor-nya tentu tetap penumpang, stakeholder dan interest-nya penumpang ingin login ke dalam aplikasi. Sudah punya akun jadi ingin login. Nah, brief description-nya penumpang sudah memiliki akun dan ingin login ke dalam aplikasi yang sudah dibuat ini. Triggernya penumpang sudah registrasi akun. Association-nya penumpang tetap. Nah, normal flow-nya, kejadian normalnya penumpang berhasil login. Nah, kemudian alternatif flow-nya koneksi internet terputus atau tidak, penumpang belum mempunyai akun, jadi belum bisa login. Harus kembali dulu ke register. Nah, kemudian ada use case skenario untuk melihat map untuk penumpang ya. Nah, primary aktornya ini tetap penumpang, stakeholder dan interestnya penumpang ingin melihat lokasi sendiri dan halte terdekat di map. Jadi penumpang bisa melihat lokasi penumpangnya sendiri, jadi bisa melihat lokasi sendiri ada di mana dan bisa melihat halte terdekat yang ada di penumpang ini haltenya apa. Nah, di brief description-nya penumpang sudah masuk ke dalam aplikasi dan ingin melihat lokasi sendiri dan halte terdekat di map. Triggernya penumpang sudah login ke dalam aplikasi, association-nya itu penumpang, kemudian normal flow-nya penumpang dapat melihat posisi sendiri pada map. Kemudian alternatif flow-nya koneksi internet terputus atau penumpang belum menyalakan GPS. Nah, ini yang wajib nih, kalau misalnya sudah masuk wajib untuk menyalakan GPS. Soalnya kita mengambil
longitude penumpangnya, yaitu dari GPS Android, HP Android penumpang. Kemudian di sini ada use case skenario melihat map terdekat. Primary actor-nya tetap penumpang, stakeholder dan interest-nya penumpang ingin melihat lokasi halte terdekat di map. Brief description-nya, penumpang sudah masuk ke dalam aplikasi dan ingin melihat lokasi halte terdekat di map. Triggernya, penumpang sudah login ke dalam aplikasi. Kemudian accession-nya, penumpang tetap normal flow-nya, penumpang dapat melihat lokasi halte terdekat dari posisi penumpang pada map. Kemudian alternatif flow-nya, koneksi internet terputus sudah pasti dan penumpang belum menyalakan GPS. Sama. Nah, di sini use case skenario untuk melihat supir. Jadi penumpang ini bisa melihat posisi bus atau supir. Jadi posisi bus ini dilihat dari HP Android-nya supir bus Damri-nya. Nah, primary aktornya tetap masih penumpang, kemudian stakeholder dan interest-nya penumpang ingin melihat lokasi bus atau supir di map. Kemudian triggernya, penumpang sudah menyalakan fitur online. Jadi di aplikasi ini bakal ada fitur offline dan online. Maksud dari fitur ini yaitu untuk memberitahu supir kalau misalnya penumpang ada di halte ini. Jadi kalau misalnya penumpang sudah turun, misalnya sudah sampai tujuan, ya harus mematikan fitur online-nya ini jadi ke offline. Kemudian accession-nya tetap penumpang, normal flow-nya yaitu penumpang telah menyalakan fitur online pada aplikasi. Yang kedua, lokasi bus atau supir terlihat pada map. Kemudian alternatif flow-nya, koneksi internet terputus, penumpang belum menyalakan GPS, dan penumpang belum menyalakan fitur online pada aplikasi. Kita lanjut ke use case skenario melihat informasi. Nah, di sini primary aktornya tetap penumpang, kemudian stakeholder dan interest-nya penumpang ingin melihat informasi rute, tarif, dan jadwal. Kemudian brief description-nya, penumpang ingin mengetahui informasi tentang rute, tarif, dan jadwal bus yang akan ditumpangi oleh penumpang ini. Triggernya, penumpang mengklik menu informasi ya, mengecek menu informasi yang ada di pojok kiri atas aplikasi. Nanti ada demo aplikasinya. Accession-nya tetap penumpang. Kemudian normal flow-nya yaitu informasi rute, tarif, dan jadwal berhasil ditampilkan. Di sini alternatif flow-nya ya atau exception flow-nya, koneksi internet putus sama seperti sebelumnya. Nah, kita lanjut ke use case skenario untuk supir atau pengemudi. Tidak jauh beda sih sebenarnya. Ya, yang pertama ini use case skenario register supir. Tentu saja primary actor-nya supir, kemudian stakeholder dan interest-nya supir ingin membuat akun untuk login yang sebenarnya nanti akan dilakukan oleh admin ya. Kemudian brief description-nya, supir ingin membuat akun untuk login ke dalam aplikasi. Jadi triggernya juga supir belum memiliki akun, tentu saja. Accession-nya supir, normal flow-nya supir berhasil membuat akun, sudah berhasil terregistrasi. Kemudian exceptional flow-nya, akun gagal terregistrasi, kemudian koneksi internet terputus. Kita lanjut ke use case skenario untuk login supir. Primary aktornya tentu saja supir, kemudian stakeholder dan interest-nya. Supir ingin login ke dalam aplikasi. Kemudian brief description-nya, supir sudah memiliki akun
dan ingin login ke dalam aplikasi. Triggernya supir sudah registrasi akun sebelumnya. Jadi exceptionnya supir juga. Normal flownya supir berhasil login ke dalam aplikasi. Exceptional flownya koneksi internet terputus, kemudian penumpang belum maaf typo ya, di sini harusnya supir belum memiliki akun. Lanjut, use case skenario melihat map untuk supir, tidak jauh beda dengan penumpang ya. Di sini primary aktornya tetap supir, stakeholder dan interestnya. Supir ingin melihat posisi bus si sopirnya dan jalan pada map. Jadi bisa dilihat nih kayak Google Map gitu, jadi bisa dilihat jalan menuju dari Tanjung Sari menuju Kebun Kelapanya bagaimana medannya. Kemudian triggernya supir sudah login ke dalam aplikasi. Sessionnya supir, normal flow-nya supir dapat melihat posisi supir sendiri atau bus ya pada map. Kemudian exceptional flow-nya koneksi internet terputus atau supir belum menyalakan GPS pada HP supir sendiri. Lanjut, ada use case skenario untuk penumpang. Use case skenario melihat penumpang. Di sini primary aktornya tentu saja sopir, kemudian stakeholder dan interestnya supir ingin melihat lokasi penumpang pada map. Brief description-nya supir sudah login dan ingin melihat lokasi penumpang pada map. Nah, triggernya supir sudah login ke dalam aplikasi. Accession-nya supir tetap. Normal flow-nya supir dapat melihat posisi penumpang pada map ini. Jadi penumpangnya bisa terlihat pada map di aplikasi si supir. Kemudian exceptional flow-nya koneksi internet terputus, supir belum menyalakan GPS, atau penumpang yang belum menyalakan GPS. Nah, selanjutnya ada use case skenario web. Use case skenario web ini pertama ada use case skenario register admin. Jadi admin juga wajib register dan login. Nanti khusus admin itu sudah dibuatkan akunnya. Jadi takutnya disalahgunakan ya. Tapi bisa juga nanti ada namanya super admin yang bisa menambahkan admin lainnya. Nah, kita lanjut. Di sini primary aktornya admin tentu saja. Stakeholder dan interestnya admin ingin membuat akun untuk login. Brief description-nya admin ingin membuat akun untuk login ke dalam webnya. Triggernya admin baru belum memiliki akun. Assumption-nya admin. Normal flow-nya admin berhasil membuat akun, sudah berhasil. Exceptional flow-nya akun gagal registrasi, kemudian koneksi internet terputus, kemudian admin sudah memiliki akun. Jadi kalau misalnya sudah memiliki akun dan mencoba registrasi menggunakan akun yang sama, itu nggak bisa ya. Kita lanjut ke use case skenario login admin. Nah, di sini primary aktornya admin, kemudian stakeholder dan interestnya admin ingin login ke dalam web. Brief description-nya admin sudah memiliki akun dan ingin login ke dalam web. Triggernya admin sudah registrasi akun. Accession-nya admin. Normal flow-nya admin berhasil login ke dalam web. Exceptional flow-nya koneksi internet terputus. Penumpang admin belum mempunyai akun ya. Kemudian
Yang terakhir ada use case skenario bukan register admin, mohon maaf, salah, belum diperbaiki. Di sini harusnya use case skenario mengelola menu. Primary aktornya tentu saja admin, kemudian stakeholdernya, stakeholder interestnya, admin ingin masuk ke dalam web, maksudnya salah ini ya, harusnya mohon maaf, maksudnya ini admin ingin mengelola menu yang ada di dalam web ya. Kemudian brief description-nya, admin sudah login ke dalam web untuk mengelola menu. Triggernya admin mau mengelola menu, kemudian accession-nya admin, action-nya itu menu tarif, rute, jadwal, halte, dan supir. Normal flow-nya admin berhasil mengelola menu, yaitu menu tarif, rute, jadwal, halte, dan supir. Exceptional flow-nya koneksi internet terputus, admin belum mempunyai akun, atau pengelolaan menu mau penambahan atau pengurangan menu itu gagal. Kita lanjut. Di sini activity diagram untuk aplikasinya ya. Yaitu yang pertama kayak bulatan hitam itu mulainya activity diagramnya. Yang pertama, setelah memulai activity-nya, buka aplikasi, kemudian memasukkan username dan password. Nah, di sini ada kayak diamond gitu ya, pengulangan ketika pengulangan percabangan kayak jika gitu, if itu maksudnya saya. Nah, ini kalau misalnya si user tidak memiliki akun, jadi diwajibkan untuk registrasi akun dulu. Setelah diregistrasi akun, baru lanjut ke menu login. Jika sudah memiliki akun, itu otomatis langsung login saja. Setelah login, itu nanti langsung menampilkan halaman utama. Di halaman utama ini menampilkan map, kemudian menampilkan informasi, dilanjut untuk penumpang ya. Dilanjut ke penumpang dapat melihat informasi. Kemudian penumpang pergi ke halte terdekat. Jadi sudah melihat informasi ini kan bisa melihat halte terdekat. Jadi penumpang diwajibkan untuk pergi ke halte terdekat. Kemudian penumpang menyalakan fitur yang tadi offline online-nya. Penumpang menyalakan fitur online-nya agar kedetek oleh aplikasi penumpang ini sedang online, kemudian menampilkan lokasi penumpang. Nah, di sini setelah penumpang menyalakan fitur online, terus si aplikasi menampilkan lokasi penumpang, si supirnya atau pengemudi ini bisa melihat lokasi penumpangnya ada di mana. Kemudian si supir juga diwajibkan untuk menyalakan fitur offline online ya, untuk menampilkan lokasi busnya. Nah, supir menyalakan fitur online, kemudian supir berangkat nih, menjemput penumpang yang sedang online ini berada di halte mana. Setelah menjemput, penumpang bisa melihat lokasi bus dan estimasi tibanya. Jadi lokasi busnya ini bisa terlihat masih ada di mana, kemudian estimasi tiba si bus ini ke penumpang itu berapa lama waktunya bisa terlihat juga. Kemudian kembali lagi ke supir, itu jika penumpang tiba di halte, kemudian penumpang ini harusnya salah ya, bukan penumpang tiba di halte, tapi supir tiba di halte, kemudian penumpang naik ke bus, kemudian aplikasi menghitung estimasi tiba ke tujuan si supir dan penumpang ini, si bus ini sampai ke tujuan penumpang ini, estimasi tibanya berapa lama. Kemudian lanjut ke bus sudah tiba ke tujuan, kemudian penumpang turun dari bus,
Sudah, langsung selesai di situ. Di sini ada sequence diagram login penumpang ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Di sini ada penumpang, aktornya penumpang, terus ada aplikasi, registrasi, dan login. Nah, si penumpang ini membuka aplikasi, kemudian memasukkan username dan password. Validasi dulu, validasi akun dulu pada login, kemudian daftar akun baru jika penumpang belum mempunyai akun ya, disuruh dulu daftar akun baru, kemudian dari registrasi ini memberikan akun baru ke aplikasi dan kemudian nanti dia akan dikembalikan ke penumpang. Sama untuk sequence diagram supir juga sama. Supir membuka aplikasi, kemudian memasukkan username password. Nah, di login validasi dulu akunnya, kemudian ke registrasi untuk daftar akun baru. Nah, dari registrasi ini memberikan akun baru ke aplikasi dan akan dikembalikan ke supir. Di sini sequence diagram untuk melihat menu informasi. Contohnya di sini penumpang, seperti penumpang membuka aplikasi, dari aplikasi menampilkan halaman utama aplikasi, kemudian si penumpang ini dapat melihat halaman utamanya, kemudian penumpang mengklik ya, jangan lupa nanti mengklik menu informasi, nanti di atas kiri aplikasi akan ada demonya. Kemudian di menu informasi ini mengembalikan atau menampilkan menu profil penumpang, tarif, rute, dan jadwal. Nah, kemudian lanjut ada sequence diagram melihat halte terdekat. Nah, sama seperti tadi, penumpang membuka aplikasi. Nah, di aplikasi menampilkan halaman utama. Di halaman utama menampilkan halaman utama itu ke penumpang. Kemudian penumpang dapat melihat map. Nah, di menu diagram melihat map ini akan ditampilkan melihat halte terdekat. Jadi akan ditampilkan halte terdekat dari penumpang ini ada di mana. Nah, di diagram melihat halte terdekat akan menampilkan halte terdekat pada penumpang. Kemudian penumpang akan pergi ke halte terdekat dari posisi penumpang tersebut. Lanjut ke sequence diagram melihat lokasi bus. Di sini aktornya ada dua, yaitu penumpang dan supir. Nah, penumpang dan supir ini membuka aplikasi, kemudian pada aplikasi menampilkan halaman utama. Dari halaman utama menampilkan halaman utama kepada penumpang, kemudian si supirnya ini menyalakan fitur online untuk dapat menampilkan lokasi bus. Mohon maaf. Setelah menampilkan lokasi bus ini, si penumpang dapat melihat map dan dapat melihat lokasi busnya ini. Kita lanjut ke sequence diagram melihat lokasi penumpang. Sama seperti penumpang melihat lokasi bus ya. Di sini bedanya aktornya itu supir dan penumpang juga, tapi supirnya ini yang menjalankan aplikasinya, kemudian menampilkan halaman utama, aplikasi menampilkan halaman utama, kemudian di halaman utama ini dikembalikan lagi kepada supir, kemudian si penumpang ini membuka aplikasi dan si aplikasi ini menampilkan halaman utama, kemudian menampilkan melihat map, terus jangan lupa penumpang kayak tadi, penumpang pergi ke halte terdekat, kemudian menyalakan fitur online dan menampilkan lokasi penumpang di mapnya ini agar si sopir bisa melihat map dan
melihat lokasi penumpang sedang berada di mana. Di sini kelas diagram ya. Di kelas diagram ini untuk tabel penumpang ini ada ID penumpang, nanti akan ada ID penumpang, nama penumpang, email penumpang, nomor telepon, username dan password. Kemudian yang akan dijalankan gitu ya. Yang akan dijalankan yaitu registrasi akun, masukkan username, password, login, melihat map, melihat bus, dan melihat informasi. Aksi yang akan dilakukannya. Mohon maaf. Terus si penumpang ini bisa melihat ya, bisa melihat informasi. Nah, di tabel informasi ini akan ada ID tarif, ID jadwal, ID rute, ID profile, latitude dan longitude. Kemudian aksi yang akan dilakukannya itu menampilkan informasi tarif, menampilkan informasi jadwal, menampilkan informasi rute, dan menampilkan informasi profile. Di tabel informasi ini akan menampilkan juga melihat map. Di tabel map ini GPS ya, akan ada GPS penumpang, GPS supir, ID halte, latitude dan longitude. Aksi yang akan dilakukannya itu menampilkan lokasi penumpang, lokasi supir, lokasi halte terdekat. Kemudian menampilkan lagi tabel supir ya. Di tabel supir ini ada ID supir, nama supir, email supir, nomor telepon. Di sini akan ada nomor bus ya. Kita dikasih kode busnya ya. Kemudian username dan password. Aksi yang dilakukannya itu registrasi akun, masukkan username dan password, login, melihat map dan melihat penumpang. Kemudian ada tabel bus, akan ada ID bus, ID supir, nomor bus, dan jurusan busnya ini jurusan mana. Aksi yang dilakukannya itu melihat lokasi penumpang, menjemput penumpang, dan melihat rute. Kita lanjut ke ERD atau relasi antar tabel. Di sini ada pertama tabel penumpang. Nama filenya yaitu ID, nama, email, password, nomor HP, dan is online gitu. Untuk ID jenisnya itu integer, namanya kalau nama ini string, email string, password ini string, nomor HP itu number, dan is online-nya itu boolean. Di tabel pengemudi hampir sama, ada ID, nama, nomor bus, nomor HP, email, password, dan is online. Untuk ID tipe ininya yaitu integer, nama itu string, nomor bus itu string, nomor HP itu string, email string, password string, kemudian is online-nya itu boolean. Tabel halte ada ID, nama halte, latitude, dan longitude. Untuk ID itu tipenya integer, nama halte string, latitude-nya itu number, longitude-nya itu number juga. Kemudian ada tabel jadwal. Tabel jadwal ini ada ID, jadwal bus, jam awal operasi, dan jam akhir operasi. Untuk tipenya ID itu integer, jadwal bus string, jam awal operasi string, jam akhir operasi string juga. Tabel rute itu ada ID jurusan, rute pergi, rute pulang. Untuk ID tipenya itu integer, jurusannya itu string, rute perginya itu string, rute pulangnya juga string. Kemudian ada tabel tarif. Di tabel tarif ini ada ID, rute ID, kemudian jadwal ID. Untuk tipenya integer untuk ID, rute ID-nya itu string, jadwal ID-nya itu string. Di sini bisa terlihat ada relasi antar tabel ya.
Di sini penumpang yang dimana ada ID, nama, email, password, dan isi online-nya bisa melihat ini, bisa melihat jadwal yang dimana ada isinya, ada ID, jadwal, kemudian jam operasi dan jam akhir operasi. Kemudian melihat juga bisa melihat halte. Halte ini ada ID, nama halte, longitude halte, dan latitude halte. Kemudian melihat juga bisa melihat rute, ID, jurusan, rute pergi, dan rute pulang. Kemudian di tarif ini ada ID tarif ya, ada ID, rute ID, jadwal ID, terus tarif. Ya, melihat juga itu bisa melihat pengemudi. Nah, di pengemudi ini ada ID, nama, email, nomor bus, nomor HP, kemudian online, kemudian password ya. Ini online harusnya username. Kita lanjut ke demo aplikasi. Mohon maaf nih sebelumnya, karena webnya ini untuk hostingnya sudah habis, jadi sudah tidak bisa diakses lagi oleh saya. Kalau aplikasinya juga membutuhkan 2 HP, jadi saya akan menggunakan video demonstrasi yang dilakukan pada skripsi saya sebelumnya ya. Saya akan jelasannya melalui video aja. Di sini akan terlihat tampilan awal aplikasi, tampilan login dari aplikasinya. Nah, di sini karena saya belum punya akun ya, di sini tampilannya hampir sama antara penumpang dan supir. Nah, kalau misalnya belum mempunyai akun, itu nanti kita akan memencet tulisan daftar di bawah. Di sini contohnya saya memasukkan nama Karim, terus memasukkan nomor HP-nya, passwordnya jangan lupa juga dimasukkan, itu minimal 6 password. Kemudian email juga jangan lupa dimasukkan. Nah, si email ini yang akan menjadi username bagi user. Jadi jangan lupa masukkan email yang tadi sudah didaftarkan ya, di registrasi. Kemudian passwordnya juga jangan lupa dimasukkan. Nah, di sini nanti tampilan awal setelah login itu seperti ini. Bisa melihat map, kemudian bisa melihat halte terdekat, kemudian daftar bus yang sedang beroperasi. Seperti yang contoh ini, halte terdekat dari si penumpang yaitu halte Soekarno-Hatta, Rumah Sakit Al-Islam. Dan bus yang sedang beroperasi jaraknya dari penumpang itu jarak dari penumpang itu ada 1,28 km. Kemudian estimasi tibanya itu 1,54 menit. Nomor busnya yaitu 56778. Jurusannya Kebun Kelapa, Tanjung Sari. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada garis 3 ya di pojok kiri atas aplikasi. Kemudian juga ada penumpang online dan offline gitu. Jika misalnya ini di switch, jadi penumpangnya bakal offline, jadi tidak bisa dilihat oleh supir. Jadi sebelum misalkan kita mau ke halte, kita mau menaiki Damri, jangan lupa untuk menyalakan fitur online ini. Kita lanjut ke menu melihat informasi ya. Di sini bisa dilihat
ada informasi profil, tarif, rute, dan jadwal. Nah, di sini ada informasi tarif. Yang pertama mungkin ada rute perginya, rute pergi dan rute pulangnya akan ditampilkan. Kemudian biayanya ya, perkiraan biayanya yaitu 10.000 dari rute perginya Tanjung Sari, Cileunyi, Panjailekan, Cibiru. Kemudian rute pulangnya Muhammad Toha, Buah Batu. Nah, di sini rute perginya yang kedua ada Kebun Kelapa, Buah Batu, Soekarno-Hatta. Rute pulangnya Tanjung Sari, itu 14.000. Untuk biayanya ini itu sudah ketentuan dari pihak Damrinya ya. Mohon maaf kalau bicara saya agak belibet ya. Kita lanjut ke di sini bisa terlihat ya, ada supir yang sedang online, yaitu kalau misalnya kita mengklik gambar busnya, bisa terlihat ini yang online itu siapa. Di sini yang online itu namanya Hendrawan. Kita lanjut lagi ke menu rute. Di menu rute ini akan ditampilkan rute pergi dan rute pulangnya. Misalkan seperti ini, rute perginya Tanjung Sari, Cileunyi, Panjailekan, dan Cibiru. Kemudian rute pulangnya Muhammad Toha, Buah Batu. Di sini rute perginya lagi ada Kebun Kelapa, Buah Batu, Soekarno-Hatta. Rute pulangnya Tanjung Sari. Oke, kita lanjut. Nah, pada informasi jadwal ini diberi contohnya, yaitu jadwal pertama, jadwal bus 1, misalkan jam operasinya itu jam 8 sampai dengan jam 16.00. Kemudian bus 2 itu jam operasinya jam 11 sampai jam 14.00. Kemudian ada jadwal bus kota itu jam 8 sampai jam 16.00. Terus ada jadwal pagi jam 8 sampai jam 11.00. Kemudian ada jadwal siang dan bisa nanti ditambahkan oleh admin. Selanjutnya, bentar. Di sini si penumpangnya bisa melihat ya, bisa melihat busnya ada di mana, gitu, lokasi busnya secara real time ya. Nanti kalau misalnya si supirnya akan menjemput penumpang, bakal terlihat busnya ini berjalan gitu menuju lokasi penumpang. Oke, kita lanjut ke login sebagai supir ya, atau pengemudi. Karena username dan password si supir ini sudah ditentukan oleh admin, jadi akan langsung saja gitu, akan langsung dimasukkan gitu email sama passwordnya, sama gitu, sama seperti penumpang. Bedanya di sini akan tulisannya driver sedang offline, jadi si busnya ini belum beroperasi, jadi belum jalan. Nah, pada tampilan aplikasi ini juga sama. Bedanya si pengemudi ini bisa melihat daftar penumpang yang sedang online ya. Contohnya seperti ini. Nama penumpangnya itu Udin dengan jarak 1,0 km. Terus estimasi tibanya 1,27 menit. Nah, lokasinya bisa terlihat seperti sedang bergerak gitu ya.
sedang menangkap longitude dan latitude pengemudi. Di sini juga sama, si pengemudi juga bisa melihat informasi profil, tarif, rute, dan jadwal. Ini kita skip saja. Kemudian bisa melihat ini profil dari si supir ini kayak gimana. Itu nanti bisa diedit juga, namanya itu siapa, nomor teleponnya bisa diedit, passwordnya juga bisa diedit, dan juga bisa ditambahkan foto ya. Nanti tinggal di-update saja. Kita lanjut. Tarif, rute, jadwal kita skip saja. Kemudian di sini busnya atau pengemudinya menyalakan fitur si online dan offline ini ya. Jadi bisa dilihat ini perubahannya dari driver offline menjadi driver online. Nah, kalau misalnya si driver online ini, jadi si penumpang bisa melihat busnya ini sedang ada di mana. Nah, bisa dilihat ini yang lambang biru ini, si pin biru ini itu halte terdekat ya. Nah, di sini ada di halte ini tuh ada penumpang. Di sini waktu itu saya mencoba sebagai pengemudi mencoba untuk menjemput penumpang, yaitu rekan saya yang ada di halte rumah sakit Al Islam tadi. Sebentar. Nah, di sini bisa terlihat ya marker merahnya itu berjalan ketika saya sedang berjalan menggunakan ini, saya waktu itu menggunakan sepeda motor ya, mencoba menjemput rekan saya yang ada di halte Rumah Sakit Al Islam. Bisa terlihat ini secara real time markernya berjalan. Jadi si penumpang ini juga bisa melihat si busnya berjalan menuju penumpang yang ada di halte. Nah, bisa terlihat markernya berjalan menuju penumpang ya. Kemudian sampai nanti kalau misalkan si penumpangnya ada banyak, itu bisa terlihat di sini di daftar penumpang. Itu akan terlihat berapa banyak penumpang dan jaraknya, kemudian estimasi tibanya berapa. Nah, di sini juga terlihat tuh jarak yang tadinya ada 1 kilo berapa itu bisa tinggal 0,0 kilometer. Kemudian estimasi tibanya juga berubah ya. Udah, nah, seperti itu. Untuk webnya mohon maaf ya, tidak bisa saya tampilkan karena hostingannya sudah habis. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.